Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah azza wa jalla man jaa bil hasanati falahu khairam minha wa minhum min fara'i yauma idzil aminun wa man jaa bis sayyiati fakubbat wujuhuhum fin nari hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pada Sayyidul Ayyam di Jumat Mubarak di Masjid Nurul Islam yang mulia ini, Al-Khatib berwasiat kepada pribadi kami sendiri, juga berwasiat kepada jamaah hadirin sekalian. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya Allah dan dengan segenap jiwa raga kita untuk selalu menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua yang sehingganya kita dapat berkumpul untuk melaksanakan ibadah salat Jumat di bulan Ramadan, di Jumat terakhir yang keempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga dengan juga kita bersalat kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita juga mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di yaumul qiyamah kelak. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat Masjid Nurul Islam rahimakumullah. Waktu berjalan sangat cepat. Seakan baru kemarin Ramadan datang menyapa kita, tanpa terasa saat ini sudah berada di penghujung Ramadan dan tak lama lagi Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Kita harus bermuhasabah diri agar hati dan pikiran ini tetap menyemangati kita dalam beribadah setelah bulan suci ini pergi. Kita akan melepas kepergian Ramadan dengan kepedihan hati. Mungkin Ramadan akan kembali pada tahun depan, tapi mungkin belum tentu Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita bisa berjumpa kembali dengan Ramadan bulan yang suci. Mungkin ini Ramadan terakhir bagi kita, wallahu alam. Maka dari itu kita harus bersungguh-sungguh dan kita harus menjadi orang yang beruntung untuk bisa meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan ini. Sungguh beruntung orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dilandasi iman dan niat sempat mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh berbahagia orang yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan berbagai ibadah, dengan dilandasi keimanan dan niat semata mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh mulia orang yang dapat menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan dilandasi keimanan dan niat hanya mengharap dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kembali ke fitrah manusia berarti kita kembali untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang indah bersama Al-Quran di bulan Ramadan, yang selalu kita lantunkan ayat suci Al-Quran, jangan sekali-kali nanti di bulan Ramadan kita lupakan. Hari-hari yang indah kita beramal kebaikan di bulan Ramadan, maka sehabis Ramadan jangan sampai kita hentikan. Hari-hari yang indah pada saat kita selalu mendatangi masjid di bulan Ramadan, maka sehabis Ramadan jangan kita tinggalkan kebiasaan kita beribadah di masjid yang mulia ini. Dan hari-hari yang indah sewaktu kita selalu berusaha untuk menghiasi diri kita dengan akhlakul karimah di bulan Ramadan ini, jangan sampai kita menjadikan diri kita
menjadi orang-orang yang kembali untuk berbuat kemaksiatan ataupun kekhilafan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kana ahabbud din ilahi madza wa ma alaihi sahibuhu." Yang artinya perilaku keberagaman seseorang yang paling dicintai oleh Nabi adalah yang diistiqomahkan dan senantiasa dilestarikan setelah ia melakukannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kembali kepada fitrah manusia, berarti kita harus bermuhasabah. Bismillah, jangan sampai pelajaran-pelajaran berharga yang kita petik dari madrasah Ramadan ini yang kita sudah lakukan, jangan sampai kita tidak terlihat bekasnya sama sekali selepas Ramadan meninggalkan kita. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Naml ayat 89 sampai 90 yang artinya, barang siapa yang membawa kebaikan maka memperoleh balasan yang lebih baik daripadanya. Sedangkan mereka itu adalah orang-orang yang aman tentram daripada kejutan yang dahsyat yang terjadi pada hari itu. Dan barang siapa yang membawa kejahatan, maka disungkurkanlah muka mereka ke dalam neraka. Tiadalah kamu dibalasi, melainkan setimpal dengan apa-apa yang telah kamu kerjakan dari kejahatan yang telah engkau lakukan. Para ulama mengatakan bahwa salah satu tanda diterimanya amal kebaikan seseorang adalah melakukan amal kebaikannya setelah ia meninggalkan dari bulan suci Ramadan ini, ia tetap bisa beristiqomah melakukan kebaikan tersebut. Artinya, jika seorang diberi kemudahan untuk melakukan amal-amal kebaikan setelah bulan Ramadan, tetap semangat melakukan berbagai kebaikan meskinya telah meninggalkan Ramadan, maka hal itu pertanda bahwa ibadah puasanya dan berbagai ibadah lainnya selama di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Setelah kita menempat diri dalam beribadah di madrasah Ramadan, maka semestinya hati telah bersih dari penyakit-penyakit hati yang membahayakan diri. Ketika kita terbiasa melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita semakin naik dan kokoh tak tergoyahkan. Sebenarnya kita juga sudah tahu bahwasanya predikat seorang hamba di bulan Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun, untuk menjadi seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dekatkanlah diri kepadanya. Ketahuilah sesungguhnya takwa adalah sebab terbesar datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, datangnya kekuatan dan juga taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mampu maju orang yang mencoba untuk maju, tidak akan mungkin tinggi orang yang meninggikan diri, dan tidak akan mulia orang yang mencari kemuliaan, kecuali dengan sesuatu yang menancap di dalam hati, yaitu ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat Masjid Nurul Islam rahimakumullah. Maka Allah akan menjadikan urusan kita yang nantinya sulit akan menjadi mudah. Nantinya kita diberikan hikmah jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita mengalami kesulitan rizki di masa yang mungkin masih pandemi ini, Allah akan Subhanahu wa taala memberikan rizki dari tempat-tempat ataupun dari rizki yang tak terduga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya maka dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberikan rizki dari arah-arah yang tidak disangka-sangka. Sesungguhnya di antara hal yang terpenting bagi seorang ketika telah menyelesaikan amalan ibadah, kita bisa berharap agar ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan bisa menerima semua amal ibadah kita. Sebagaimana surat Al-Maidah ayat 27, "Innama yataqabbalullaha minal muttaqin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima ibadah dari orang-orang yang bertakwa. Maksudnya, mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan amal solehnya, mengerjakan dengan penuh keikhlasan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Orang yang telah mengerjakan amal kebaikan tersebut dalam keadaan demikian dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semata, yang selalu mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah dalam Islam, maka amalnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat Masjid Nurul Islam rahimakumullah. Kita tahu segala sesuatu
Amal kita tergantung daripada niatnya. Niat ini yang dilandasi dengan keimanan. Iman juga kadang naik, juga kadang turun. Jika iman naik, berarti semangat ibadah kita akan naik. Dan jika iman kita turun, maka kita na'udzubillah akan bermalas-malasan untuk bisa berbuat kebaikan. Segala sesuatu memiliki masa semangat. Dan setiap masa semangat memiliki saat-saat kita malas. Jika perilaku kita senantiasa bersikap istiqomah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berharaplah dan dia bisa tetap bersemangat. Tetapi sebaliknya, jika ia ingin ditunjukkan dengan jarinya karena berbuat riya dan bermalas-malasan, maka janganlah orang tersebut dianggap, karena orang tersebut tidak dianggap ibadahnya hanya mendapatkan pujian dari manusia semata. Na'udzubillah. Kembali kepada fitrah manusia, berarti kita harus memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat Masjid Nurul Islam rahimakumullah. Mudah-mudahan Madrasah Ramadan menjadikan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan kita semakin bertambah, keimanan kita semakin tinggi, dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dibebaskan dari siksa api neraka, dan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan predikat takwa, la'allakum tattaqun. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillah, mari kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan dan kebenaran. Dan juga yuk kita jaga ukhuwah ibadah kita, Islamiyah kita dalam beribadah dengan saling nasihat menasehati. Jika ada saudara kita, teman kita, tetangga kita, keluarga kita yang sedang turun imannya, sedang bermalas-malasan dalam beribadahnya, kita nasihati dengan lembut, dengan baik, dan agar kita bisa berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam kebenaran, dan juga dalam kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.